Bukan di bank, pria ini malah melakukan hal di luar nalar di klinik tempatnya berobat. Pada tanggal 9 Februari tahun 2021, pria bernama Gregory Paul, 67 tahun, duduk dan meletakkan tas hitamnya di dalam bus. Namun semua orang tidak tahu jika sesuatu yang ada di tas itu bisa membuat trauma bagi kebanyakan orang. Setelah turun dari bus, Paul masuk ke klinik kesehatan Alina. Di dalam, semua pegawai sedang bekerja melayani pasien yang konsultasi. Paul mendekat ke resepsionis. Ia tiba-tiba mengeluarkan senjata dan menyerang semua pegawai di sana. Semua pegawai berlari menyelamatkan diri, namun ada satu orang memutuskan berlindung di bawah meja. Pasien yang sudah tua hanya bisa berlindung di balik dinding. Paul masuk ke meja resepsionis. Beruntung Paul tidak melakukan tindakan apapun pada wanita yang tertinggal di sana. Beberapa pegawai dan pasien menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari klinik. Semua orang yang berhasil keluar langsung menghubungi polisi supaya segera bertindak. Tidak hanya korban, Paul sendiri juga ikut menelpon 911, namun bukan untuk meminta bantuan, melainkan memperingatkan supaya segera mengirim petugas ke sini, karena jika mereka telat akan terjadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi. I would send a lot of ambulances. Sir, can you tell me, are you the one that's doing the shooting? Sir. A bomb or two is going to go off. Entah apa yang ada di pikiran Paul, ia membuka tas yang berisi bom dan seperti sedang meng-setupnya. Paul juga menyalakan sumbu petasan dan melemparkannya di dekat pintu klinik. Polisi juga menggeledah kamar hotel tempat tinggal Paul sebelumnya, karena ditakutkan ia meninggalkan bom juga di sana. Beruntung tidak terdapat barang yang membahayakan. Akhirnya polisi pun sampai di lokasi. Mereka parkir sedikit jauh setelah mendengar ancaman lewat telepon tadi. Polisi mengatur rencana sebelum melumpuhkan Paul. Polisi memutuskan mendorong mobil supaya tidak menimbulkan suara kencang. Mereka berpikir mobil ini bisa melindunginya apabila terjadi penyerangan. Paul masih berbaik hati. Ia menyuruh wanita tua yang tertinggal untuk keluar. He's letting a lady out. That was just Bomnya baru saja meledak. Paul bicara kepada 911 jika ia akan langsung menyerahkan diri. Operator menyuruhnya tiarap dan Paul menurutinya. on my stomach. Paul memiliki 4 bom aktif. Ia berkata semuanya sudah meledak. Sejauh ini, hanya 2 bom yang terbukti sudah meledak. 1 bom masih tergeletak di dekat tas. Pertanyaannya, di mana ia menyimpan 1 bom yang tersisa? Polisi bersiap untuk mengamankan Paul, namun mereka sedikit curiga jika ini hanya jebakan saja. Paul yang sedang berbaring langsung dibawa keluar dari klinik. Polisi menyusuri ruangan untuk mengecek apakah masih ada orang yang terjebak di dalam. Paul dibawa ke kantor polisi untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi juga mengecek apakah bom di dalam tas masih aktif atau tidak. Salah satu pegawai menjadi korban dan mengalami luka tembak di perutnya. Dan korban lainnya bernama Antonia yang mengalami luka tembak di punggungnya. Polisi memanggil bom squad untuk mencari bom yang tersisa. Paul mengungkapkan ia melakukan ini karena dendam pada dokter yang merawatnya 5 tahun lalu. Menurut Paul, dokter tersebut setelah memberi Paul obat 64 pil. Namun sayang sekali dokter itu tidak berada di sana hari itu, sehingga ia lolos dari bahaya. Atas perilakunya, Paul dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.